Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Materi sebelumnya kita telah belajar tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Coba lihat kembali bagaimana perbandingan luas 5 benua di dunia ini. Yang pertama, ya, Asia adalah benua terluas di dunia dengan luas wilayah 44 juta kilometer persegi. Selanjutnya, benua Amerika dengan luas wilayah 42 juta kilometer persegi. Yang ketiga, benua Afrika dengan luas wilayah 30,29 juta kilometer persegi. Disusul yang keempat, benua Eropa dengan luas wilayah 10,35 juta kilometer persegi. Dan yang terakhir, benua Australia dengan luas wilayah 8,9 juta kilometer persegi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia, dinamika penduduk benua-benua di dunia, dan yang ketiga, kita akan bahas juga tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di dunia. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Di sini kita akan membahas 5 negara di dunia ini yang mewakili masing-masing satu negara di masing-masing benua di dunia ini, yaitu yang pertama adalah Jepang mewakili benua Asia, kemudian Amerika Serikat mewakili benua Amerika, kemudian negara Inggris mewakili benua Eropa, kemudian Mesir mewakili benua Afrika, dan yang terakhir Selandia Baru mewakili benua Australia. Kita mulai dengan negara Jepang. Perhatikan letak, iklim, bentuk muka bumi, sektor ekonomi utama penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Jepang sering mengalami musibah gempa bumi. Salah satu yang terbesar adalah gempa bumi di Pulau Honshu tahun 2011 dengan kekuatan 9 pada skala Richter. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Jepang turun sekitar 1 juta jiwa. Penurunan tersebut terjadi karena angka kelahiran yang rendah dan migrasi penduduk ke Jepang yang juga rendah. Untuk meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Jepang memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak. Amerika Serikat, perhatikan letak, iklim, bentuk muka bumi, sektor ekonomi utama penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Penduduk asli Amerika, termasuk Amerika Serikat, adalah suku Indian. Mereka berasal dari Asia yang menyeberang lewat Selat Bering sekitar 20.000 tahun yang lalu. Keberadaan etnis kulit hitam di Amerika tidak lepas dari sejarah perbudakan. Pada tahun 1607 hingga 1807, sejumlah penduduk dari Afrika diperdagangkan sebagai budak ke wilayah selatan Amerika Serikat. Perbudakan kemudian diakhiri oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863. Negara Inggris. Perhatikan letak, iklim, bentuk muka bumi, sektor ekonomi utama penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Inggris sering disebut dengan nama lain seperti Britania Raya, United Kingdom, dan England. Apakah ada perbedaan di antara ketiganya? Britania Raya atau disebut juga dengan Great Britain merupakan gabungan beberapa negara, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales. United Kingdom atau Persatuan Kerajaan merupakan gabungan dari 3 negara Britania Raya ditambah dengan Irlandia Utara. England
merupakan negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya. Negara Mesir. Perhatikan letak, iklim, bentuk muka bumi, sektor ekonomi utama penduduk, dan pertumbuhan penduduk negara Mesir. Secara umum, negara Mesir dipengaruhi iklim tropis gurun. Mesir secara garis besar terbagi atas 5 kawasan, yaitu kawasan sepenanjung Sinai, gurun barat, gurun timur, lembah Sungai Nil, dan delta Sungai Nil. Adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Mesir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal di lembah dan delta Sungai Nil. Selandia Baru. Perhatikan letak, iklim, bentuk muka bumi, sektor ekonomi utama penduduk, dan pertumbuhan penduduk di Selandia Baru. Secara garis besar, Selandia Baru terbagi atas 2 pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil. Laju pertumbuhan penduduk Selandia Baru sebesar 0,7%. Mayoritas adalah orang berkulit putih. Kegiatan utama ekonomi penduduk adalah pertanian, peternakan domba, yang menghasilkan wol, gandum, dan barley. Selandia Baru umumnya beriklim sedang. Sekarang kita masuk ke dinamika penduduk benua-benua di dunia, di mana kita akan fokus pada sumber daya manusia di masing-masing benua. Kita mulai dengan benua Asia. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk di Asia sekitar 1,5% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia beragam. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, atau dalam istilah asingnya adalah Human Development Index, atau disingkat HDI, adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup semua negara di dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Sehingga benua Asia dengan IPM yang beragam, artinya di benua Asia terdapat negara-negara yang terkategorikan atau terklasifikasi negara maju, negara berkembang, dan ada juga negara yang terbelakang. Kondisi kependudukan. Di samping jumlah penduduk benua Asia paling tinggi, keragaman budaya penduduk benua Asia juga sangat tinggi. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri. Benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk rata-rata Amerika Utara mencapai 0,8% per tahun. Adapun pertumbuhan penduduk Amerika Selatan sekitar 1% per tahun. Negara-negara di benua Amerika yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi adalah Kanada, Amerika Serikat, Chile, dan Argentina. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan Indian. Kondisi kependudukan. Di Amerika bagian utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduk rendah dan perkembangan teknologi sangat maju. Sementara di bagian Amerika Selatan,
kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris, dikenal sebagai wilayah Amerika Latin, dan kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat dunia. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk Eropa sekitar 0,3% per tahun. Negara-negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Kondisi kependudukan benua Eropa. Di benua Eropa terjadi fenomena aging population, di mana jumlah penduduk usia tua bertambah banyak sementara tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik dan banyak negara maju. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk Afrika sekitar 2,5% per tahun. Negara-negara di benua Afrika yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM tinggi antara lain Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Kondisi kependudukan benua Afrika. Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Persebaran penduduk tidak merata dan banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang rendah. Benua Australia. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk dunia hidup di benua Australia. Tingkat pertumbuhan penduduk benua Australia sekitar 1,4% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Kondisi kependudukan benua Australia. Benua Australia dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Inggris abad ke-17. Perekonomian didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Sedangkan pertumbuhan penduduk sangat lambat. Sekarang kita masuk pada materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua-benua di dunia. Perubahan ruang bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam bisa disebabkan oleh bencana, tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, atau badai. Sedangkan faktor aktivitas manusia adalah di mana manusia memanfaatkan alam secara eksploitatif dan penggunaan lahan yang tidak seimbang. Contoh perubahan ruang yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan ruang yang terjadi dari kegiatan industrialisasi dan urbanisasi adalah antara lain 1. Perubahan fungsi lahan, 2. Berkurangnya lahan pertanian, 3. Pertambahan infrastruktur untuk publik, dan yang keempat, pergeseran ruang produksi. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Sedangkan salah satu sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi adalah satu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya, negara kehilangan pemasukan dari pajak. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia
dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya adalah terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Sedangkan sisi negatif di bidang sosial budaya antara lain adalah bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Sedangkan kepadatan penduduk di suatu perkotaan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Sekarang mari kita lihat salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya di bidang pendidikan, yaitu bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan terampil. Sedangkan salah satu sisi negatif di bidang pendidikan adalah pendidikan yang baik cenderung makin mahal, sehingga belum tentu semua orang mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Sekarang mari kita lihat pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya di bidang politik. Salah satu sisi positifnya adalah makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya termasuk dalam bidang politik. Sedangkan sisi negatifnya adalah suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Nah, secara garis besar, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di bidang ekonomi adalah mendukung pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara, daya saing ekonomi semakin meningkat, kualitas produksi semakin juga meningkat, dan peluang investasi makin terbuka. Sementara di bidang sosial budaya, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli, menurunkan kesenjangan sosial dan budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Sementara di bidang politik, pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah adanya potensi saling mempengaruhi antar negara. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta memicu konflik di perbatasan. Sedangkan di bidang pendidikan, taraf pendidikan semakin meningkat, angka melek huruf meningkat khususnya di negara berkembang, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, bagaimana sekalian proses pembelajaran tadi? Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan tetap optimis, tetap semangat. Kalian di rumah, saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.